Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Aulia Putri dengan NIM D1D022005 dari Program Studi Kehutanan kelas R002. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari salah satu materi biologi yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Halo, pada kali ini kita memasuki bab keanekaragaman hayati. Disimak ya. Pada bab keanekaragaman hayati ini, kita akan mempelajari apa saja ya. Yang pertama, ada pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, persebaran flora dan fauna di dunia. Yang kelima, manfaat keanekaragaman hayati. Yang keenam, upaya pelestarian. Keanekaragaman hayati ini disebut juga dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman sendiri itu artinya adalah beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi benar-benar keseluruhan variasi karena makhluk hidup itu kan bermacam-macam, dan ini disebut variasi. Bisa terjadi karena adaptasi atau evaluasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evaluasi itu adalah perubahan yang terjadi secara lambat, sehingga memunculkan spesies yang baru. Sampai sini paham ya pengertian dari keanekaragaman hayati. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan pelajari tingkatan keanekaragaman hayati ini satu persatu ya. Kita mulai dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini adalah disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam satu spesies makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman ini disebut juga sebagai varietas. Nah, sebagai contoh adalah mawar. Mawar itu kan ada yang merah, ada yang putih, ada yang pink gitu ya. Padahal satu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda. Nah, ini mengakibatkan adanya suatu varietas. Nah, selanjutnya juga manusia. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit gitu ya. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, punya karakter masing-masing. Begitu juga disebut dengan variasi yang ditimbulkan oleh gen gitu ya. Jadi gen antara dari satu orang dan orang yang lain pastinya berbeda. Kamu sama orang tua kamu, ayah ibu kamu pasti ada perbedaan dari gennya. Makanya rupanya tidak sepenuhnya sama. Selanjutnya juga kucing. Kucing kan ada kucing hutan, kucing rumahan, kucing anggora, bermacam-macam ya. Bulu warnanya juga berbeda-beda, bentuknya juga berbeda. Nah, itu ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama.
Contohnya ada singa, macan tutul, harimau, kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya. Berbeda-beda tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya ada juga pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Nah, walaupun mereka jenisnya berbeda, tapi mereka ini satu famili, yaitu famili Araceae. Dan selanjutnya juga ada lengkuas, jahe, kunyit. Mereka walaupun berbeda jenis, tapi mereka satu famili, yaitu famili Gymniverae. Yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim, perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya, ekosistem darat dan ekosistem perairan itu antara flora dan faunanya juga pasti akan sangat berbeda. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam-macam bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu flora dan faunanya itu heterogen. Jadi berbagai macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan hujan tropis. Selanjutnya ada savana. Nah, savana ini didominasi oleh padang rumput disertai beberapa pohon dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dijumpai di wilayah iklim tropis juga subtropis. Nah, dia didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Bedanya apa sama savana? Bedanya kalau padang rumput ini dia tidak ada pohon sama sekali. Selanjutnya ada gurun. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya sangat rendah. Makanya organisme-organisme yang hidup di sini adalah organisme yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini dia berada pada daerah 4 musim. Ciri khasnya ini adalah daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini dia juga mengalami 4 musim, tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada juga tundra. Nah, berbeda dari gurun, ya jadi kebalikannya kalau tundra ini suhunya sangat rendah. Ya, musim dingin itu bisa berlangsung hampir 9 bulan. Jadi tidak ada matahari yang menyinari 9 bulan itu. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu air tawar dan air laut. Kalau air tawar suhunya itu rendah dan kadar garamnya juga rendah, serta penetrasi cahaya mataharinya itu juga kurang. Dan ekosistem air tawar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lentik atau air tenang, contohnya danau, rawa. Yang kedua lotik atau air mengalir, contohnya sungai, air terjun. Nah, sementara air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari atau padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Bedanya air laut dan air tawar. Kalau air laut ini suhunya itu tinggi, sauditas atau kadar garamnya juga tinggi dan penetrasi cahayanya itu juga tinggi. Nah, perbedaan air tawar dan air laut ini mengakibatkan flora dan fauna yang ada di dalam juga pasti sangat berbeda. Komponen biotik ekosistem perairan atau organisme akuatik dibagi menjadi 5 kelompok besar.
Yang pertama ada plankton. Plankton adalah organisme perairan yang bergerak pasif. Jadi dia hanya mengikuti arus. Contohnya ada fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya nektron. Kalau nektron ini adalah organisme perairan yang bergerak aktif. Contohnya seperti ikan dan katak. Selanjutnya ada newton. Newton ini adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya seperti serangga maupun teratai. Selanjutnya bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya seperti udang, kepiting, dan cacing. Selanjutnya ada prifiton. Prifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme lain. Contohnya seperti ganggang dan siput. Indonesia itu adalah negara yang kaya biodiversitas. Oleh karena itu, maka flora dan faunanya yang ada di Indonesia juga sangat beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh ciri khas tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Sementara fauna adalah seluruh hewan yang menempati wilayah tertentu. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dengan karakteristik, flora dan fauna di Indonesia itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi tipe Asiatis, tipe peralihan, tipe Australis. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama ada tipe Asiatis, ditemukan di wilayah barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora yang ditemukan heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Flora dan fauna hampir sama dengan yang ditemukan Asia. Hewan akademik yang ditemukan badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, kera gibbon, tapir, harimau loreng, ikan pesut, mahakam, dan lain-lain. Selanjutnya ada tipe peralihan, ditemukan pada wilayah Indonesia pada bagian tengah meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Flora di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Terdapat fauna tipe Asiatis atau kera dan fauna tipe Australis atau kuskus juga di daerah ini. Hewan endemik yang ditemukan yaitu komodo, anoa, babi, rusa, dan burung maleo. Yang terakhir ada tipe Australis, ditemukan pada wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora diantaranya pohon sagu, nipah, pohon rasa mala, eukaliptus, dan matoa. Karakteristik flora dan faunanya menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Fauna endemik diantaranya adalah burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.